Halo teman-teman semua, Venus Aquatic lagi di Thailand. Sawadikap. Video ini disponsori oleh Venus Aquatic dan lampu akuarium Sibilion. Lampu akuarium yang buat ikan kamu glowing seketika. Dan kita lagi ada di JJ Mall. Teman-teman udah tahu JJ Mall di mana? Jadi ini adalah salah satu mall yang rekomen banget kalau teman-teman pergi ke Thailand. Ada namanya JJ Mall. Kalau pengen pergi ke pusat ikan hias di Thailand, kalau misalnya mendaratnya di Bandara Don Muang, DMK itu, dari Thailand, kalau AirAsia, Lion itu pasti turunnya di DMK. Itu naik taksi, itu deket banget. Cuma sekitar 10 menit, 15 menit lah maksimal. Itu naik taksi, nyampe ke pusat ikan hiasnya. Dan kalau bilang, saya mau ke Chatuchak atau Chatuchak, pasti supir taksinya itu biasanya bingung. Karena Chatuchak itu sangat besar, ada section yang buat kuliner, ada section yang buat fashion, ada section yang buat art, banyak macem lah. Kalau yang buat ikan hiasnya, itu pasti mereka bingung lah. Fish market, mereka bahasa Inggrisnya juga kurang bagus. Tapi kalau mau ke tempat pusat ikan hiasnya, tinggal bilang JJ Mall. Itu yang area ikan hiasnya persis di belakang JJ Mall. Dan di JJ Mall-nya sendiri, ada toko ikan hias yang keren dan rapih banget. Teman-teman yang ke pasar ikan hias Chatuchak, rekomen dan wajib banget untuk mengunjungi juga toko ikan ini. Nama tokonya Atlantis JJ. Nah, itu bisa dilihat ya, ada website-nya juga. Dan di sini itu menjual berbagai aquascape yang keren-keren banget. Ini ada aquascape, ada terrarium juga ya, seperti ini. Dan semuanya itu bener-bener luar biasa cantik. Ada juga yang seperti ini nih. Wih, bagus banget. Dan mereka jual juga binatang-binatang untuk dipelihara di terrarium seperti ini. Biasanya itu mereka jualnya itu jenis-jenis neot. Apa itu bahasa Inggrisnya neot? Bisa di Google. Salamander. Nah, jenis-jenis salamander, kodok, dan beberapa serangga ini cocok banget. Nah, mereka ada juga jual juga di dalam itu binatang-binatang untuk dipelihara di terrarium seperti ini. Selain itu ada juga nih, cakep-cakep banget nih, bahan resin untuk hiasan akuarium. Ada juga ini, apa ini namanya? Baru pernah lihat nih, seperti ini, bagus banget nih. Apakah ini masuk terrarium? Saya kurang paham juga, tapi ini sangat cantik. Ada juga nih, model baru akuarium. Dan di sini mereka pelihara parrot fish dan ini golden barb, Chinese golden barb. Ini bagus banget. Ini biasanya ditemukan di Cina, nih ikan golden barb seperti ini. Informasinya bisa di googling. Ini salah satu setup favorit saya nih. Agak cocok buat ikan cana, tapi oke banget ini buat pelihara di rumah. Mungkin kurang rimbun sedikit, tapi kalau teman-teman suka yang seperti ini, ya mungkin ya tergantung selera lah. Tapi saya pribadi suka banget setup seperti ini. Setengah akuarium, ada airnya, setengahnya pepohonan seperti ini. Pengen banget punya seperti ini. Ya, lagi kumpulin uitnya. Tapi ini kalau cana atau arwana kurang cocok ya, gengs. Karena mereka pasti lompat. Pagi-pagi udah lihat, mana ikan gua? Pikir dimakan kucing, ternyata enggak. Sebenarnya loncat keluar. Tapi kalau ikan plati atau koi nih, ini ikan koi, lukisannya juga cakep banget, gengs. Itu biasanya ya mereka jarang loncat sih. Tapi koi bisa loncat juga. Harus ada jaraknya tinggi, dan kalau koi tentunya nggak bisa kolam seperti ini ya, harus besar sekali. Ikan koki mungkin masih bisa. Oke, kita tidak perlu basa-basi lagi. Yuk kita lihat masuk ke dalam. Kita udah izin nih. Biasanya kalau teman-teman kesini mau foto aja, wah susah, gengs. Nggak boleh. Tapi ya karena teman-teman mendukung Venus Aquatic dengan subscribe, dengan like, dengan komen, dia lihat, oh profilnya lumayan nih. Makanya kita dapat permit untuk meliput gitu. Makanya subscribe ya, dan dukung terus Venus Aquatic Channel supaya kita bisa memperlihatkan ke teman-teman semua dunia ikan itu yang begitu keren, begitu luas, dan banyak banget yang bisa dieksplorasi di sana. Oke, ini kita pengen kasih lihat lagi. Ini mungkin bisa jadi inspirasi
usaha buat teman-teman. Saya lihat nih, settingan buat ini Mr. Crab. Jadi pelihara crab seperti ini tuh seru loh. Kali dia bisa bikin burger, jualan, dan menghasilkan cuan buat teman-teman. Nah, terus ada settingan-settingan seperti ini juga cuan loh kalau bisa dikembangkan secara maksimal. Dan ini ada yang keren banget nih, keren banget gengs. Ini namanya axolotl salamander. Dia tidak perlu belebekan, tidak perlu gelembungan, mereka bisa hidup dengan sehat walafiat. Ada lagi nih yang lebih bagus lagi. Ini namanya axolotl. Warnanya ada banyak gengs, bisa dilihat tuh. Di sini aja ada 4 warna. Ada yang hijau, ada yang putih, leukistik, ada yang kuning emas, ini leukistik lagi. Jadi aslinya axolotl ini warnanya hitam seperti ini, tapi mereka bermutasi jadi kuning atau zantik, terus juga leukistik, dan ada juga yang albino. Tapi di sini tidak tersedia. Ada gak ya? Nggak ada kayaknya. Yang albino, yang matanya merah nggak ada. Tapi varian axolotl itu ada. Jadi ini ikan asli Meksiko, tapi udah banyak diternakan di China. Terus ini juga ada nih, lucu-lucu banget. Ini setup. Ini apa namanya? Hewan yang cuma 2 huruf. Tahu gak teman-teman? U dan G. ada U dan G di sini. Udang. Oke. Terus kita masuk, kita disambut setup aquascape yang menurut saya top Marco top nih. Keren banget gengs. Bisa dilihat setupnya. Wah, cantik banget. Ini ikan dari Amazon. Merah banget, saya lupa ini namanya. Tapi bagus banget ya. Ada guppy, ada ini red nose, ada valenti, ada rainbow tuh. Rainbow precox atau apalah gitu, Melatonia precox. Terus ada ini red devil, Altum red devil, angelfish. Dan settingannya bagus banget nih. Gimana? Suka gak? Bagus banget ya. Ini mereka jual juga tanaman-tanaman seperti ini. Saya sendiri kalau punya toko ikan itu pengen banget dah punya toko ikan serapi dan sekeren ini. Mungkin ada jual juga sedikit-sedikit nih. Akuarium air laut, ada si Nemo, ada si Dory. Itu Dory gengs. Jadi itu Dory tuh. Dory, ini si ikan Dory. Tapi kalau ikan Dory yang banyak dijual di restoran, bukan Dory biasanya. Tapi ikan patin, dinamainnya si Dory. Kalau ikan Dory beneran mungkin dicari nama si Nemo. Gitu gengs. Nah ini keren banget. Jadi buat teman-teman yang suka kodok, nih toko ini memberikan inspirasi bagaimana caranya memelihara kodok yang baik dan benar. Harus dikasih moss yang basah, terus juga ada lampunya, pencahayaan, ada airnya sedikit, dan settingan-settingan. Nih settingannya keren banget. Buat yang suka cana, dikasih settingan tulang dinosaurus gini kayaknya cakep nih. Kayak tulang T-Rex ini. Oke, ini gak tahu sih beracun apa enggak ya. Tapi yang warna kayak gini, kalau ular sih katanya beracun semua. Terus kita ada juga di sini nih, ini sejenis kadal, namanya kalau setahu saya ini crocodile king nih, crocodile king atau apalah itu namanya. Ini aslinya dari Indonesia, tepatnya di Merauke nih, banyak nih. Saya waktu pergi eksplorasi ke Papua, banyak nih ketemu crocodile king. Dia sangat eksotik ya, dia mirip dengan dinosaurus, cuma versi mininya. Jadi teman-teman yang suka dinosaurus, ini pasti masih ada saudaraan sama dinosaurus gitu. Cuma kalau dinosaurus kan gede-gede, dia ini versi kecil-kecilnya. Tapi settingannya ini cakep banget. Jadi si crocodile king ini katanya peliharanya susah, tapi kalau saya lihat di setting bagus seperti ini, saya rasa sih bakal sangat aman, bakal sangat oke banget lah. Saya aja jadi kepengen nih. Gitu. Nanti kita buat juga di farm baru Venus Aquatic. Terus ini ada apa nih? Wih, ini binatang yang keren banget, gengs. Caiman. Jadi jangan lihat si tilapianya, lihat caimannya, gengs. Caiman itu
jenis buaya mini kerdil dari Amazon. Jadi ini jenis buaya yang tidak bisa tumbuh besar. Oke, ada caiman. Terus ini salamander yang pertama kali saya lihat. Jadi saya udah sering lihat salamander, tapi baru pertama kali lihat salamander yang ada motifnya bagus seperti ini. Ini asalnya dari Laos. Namanya Laos salamander. Harganya relatif terjangkau, tapi bisa dilihat ya, ini eksotik banget. Salamander itu beda sama cicak. Jadi dia full hewan akuatik. Jadi salamander ada yang semi akuatik, ada yang full akuatik. Kalau ini full akuatik, dia tidak perlu tempat buat dia basking ya, istilahnya tuh buat berjemur dan sebagainya. Ini mirip-mirip seperti axolotl. Jadi buat pecinta dan penggemar axolotl, kalau mungkin udah bosen dengan yang itu-itu aja, harus cobain nih, pelihara Laos salamander. Kita akan usahakan bisa datangkan ini, Laos salamander. Ini hewan air yang keren banget. Kalau ini kodok. Kodok ya. Lucu banget nih. Kodok. Ini kodok apa katak, gengs? Tebak. Kodok atau katak? Jadi saya baru ingat ternyata ini bukan kodok, tapi ini katak. Kalau kodok itu yang di darat, kalau katak itu yang di air. Bedanya di jari-jarinya, sama seperti turtle dan tortoise. Kalau tortoise itu yang di darat, kalau turtle itu kura-kura air. Oke, lanjut lagi. Ini bener-bener toko ikan impian sih. Ada ular. Cantik banget ya. Ini ular apa, gengs? Saya kurang tahu ini jenis apa. Tapi kalau yang agak berwarna-warni seperti ini katanya tidak berbisa. Saya cuma tahunya sebatas itu. Mungkin lengkapnya bisa ditanya Bang Panji Petualang. Kalau saya Raja Ikan. Nah ini blue tongue skink. Ini banyak di Merauke yang mirip seperti ini. Nggak tahu sama apa nggak. Karena saat perjalanan saya mencari ikan di Merauke, saya banyak ketemu yang seperti ini nih. Di sana disebutnya vanana. Mukanya ular, kepalanya kadal, tapi ada kakinya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dari Indonesia juga. 100% hewan endemik Indonesia. Biasanya banyak di Sulawesi. Kepiting kelapa. Ini banyak dimasak, tapi saya juga sedih sih. Ini sebenarnya hewan yang sebenarnya cukup dilindungi gitu. Udah masuk CITES. Perdagangannya itu diatur sangat ketat, tapi di restoran seafood masih suka ditemukan gitu. Sayang banget ini, karena ini hewan yang sangat eksotik dan bisa tumbuh besar banget nih. Kepiting kelapa, karena dia itu makannya kelapa, bener-bener bisa manjat ke pohon kelapa, ambil buahnya, dan dia bisa buka sendiri. Jadi ini hewan yang eksotis banget. Terus juga ada nih berbagai hewan eksotis lainnya. Waduh, gila gengs, cantik banget. Ini namanya kodok. Lucu banget ya. Ada yang suka kodok, ada yang suka Naruto. Ini masih saudara sama Gamabunta. Terus juga, wih ada kura-kura. Ini kura-kura. Terus ada apa lagi nih? Ini baru pertama kali lihat juga nih. Ini kadal gurun nih, kadrun. Kadal gurun, the real kadal gurun. Ya, ini yang buat yang suka kadrun. Nah, ini bisa. Kadal gurun. Terus juga ada, waduh ini cicak mana nih? Ini juga cakep banget nih. Gold dust day gecko katanya. Gold dust itu kalau cana gold dust itu cana yang warna biru. Kalau ini gold dustnya hijau ya. Kalau cana gold dust itu dikasih nama gold dust karena banyak percikan-percikan emas di badannya. Ini kepiting kelapa lagi, keren banget. Dan ini nih hewan kesukaan saya, bunglon. Ih, cakep ya, tuh matanya 360 derajat, bisa muter-muter dia. Kepalanya ini udah kayak dinosaurus Triceratops. Terus di sini masih ada banyak banget lagi. Ini kura-kura Brazilnya aja warnanya nih eksotik banget. Kita lihat. Ini kura-kura Brazil, tapi warnanya itu nggak biasa nih, gengs. Saya kenal betul ya namanya kura-kura Brazil, dan warnanya biasanya nggak seperti ini.
Ini red ear slider. Tapi ini warnanya eksotik. Apalagi yang itu tuh. Albino tapi ada motifnya. Terus ada kura-kura lain lagi nih. Harganya sekitar 1,5 juta, gengs. Nih daftar harganya. Terus dia ada kodoknya eksotik sekali. Ada ini common snapping turtle. Di sini harganya sekitar 900.000 ya. Sekitar 900.000. Ini di Indonesia juga kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada, tergantung importernya lagi ada apa enggak. Nih, hewan yang eksotis dan ini bisa besar banget. Terus komplit banget, gengs. Ini ada kura-kura apa nggak tahu. Pertama kali nih saya lihat, cantik banget. Terus juga ada ini bugs apa gitu. Dia jualan ini ulet ini, tapi ini ulet hias ini. Cantik banget ya. Ada BD, bukan Black Diamond tapi Bearded Dragon atau naga jenggotan. Eksotik banget. Ini udah cukup banyak sih di Indonesia. Kalau di sini harganya sekitar 2,4 juta. Di Indonesia berapa? Saya kurang tahu. Tapi kalau di sini harganya tuh 2,4 juta lah kurang lebih. Terus ada itu kura-kura. Apa itu jenisnya, gengs? Ada yang tahu gak? Sulcata bukan? Tapi ini kura-kura yang bisa besar. Dari tadi juga kita lihat dan wah, ini baru pertama nih, lihat. Ini menyerupai ular tapi bukan ular. Dia disebutnya legless lizard atau kadal yang tidak punya tangan dan kaki. Mukanya itu tidak menyerupai ular, tapi badannya menyerupai ular. Jadi tadi kita udah lihat ada ular, tapi ada kakinya. Kalau ini kadal, tapi menyerupai ular, gitu ya. Suka kebalik-balik. Ini eksotik banget, gengs. Jadi tadi kita udah ketemu ada yang bentuknya ular, tapi dia kadal. Kalau ini dia mirip ular tapi kadal. Bingung nggak? Semoga paham lah. Ini pertama kali saya lihat. Ini harganya sekitar 4 juta, gengs. Oke. Kita lanjut. Masih banyak yang mau di-review. Ada ini nih. Ini Chinese Giant Salamander. Tapi bukan Chinese Giant Salamander biasa. Ini jenis yang kelainan genetik. Ini kalau di Cina dibilangnya Wawayi atau ya salamander. Saya pergi ke Cina, ini dia hewan yang sebenarnya udah cukup langka ya. Jadi ini eksotik banget dan sulit banget didapatkannya. Dia perlu suhu yang sedikit dingin dan mereka ini kalau di darat mereka bisa mengeluarkan suara. Jadi bisa kayak suara bayi gitu. Dan ini bisa besar sekali. Ini masih bayinya. Mereka bisa tumbuh sampai 70 cm. Ih, bener-bener keren banget lah. Kita pernah lihat yang putih, ada berbagai jenis warna juga pernah kita lihat. Nih ya, cantik banget lah. Ini sangat langka dan sangat sulit didapatkan, tapi bisa dapatkan di sini nih. Jadi ini toko top Marco Top. Kalau ini dari Nigeria. Ini marble lungfish. Jadi bukan lungfish biasa. Ini marble lungfish. Jadi kalau yang lungfish biasa itu kan coklat polos. Kalau ini ada motifnya. Seperti tadi kita sempat bahas, ada pari bulan, tapi bukan pari bulan biasa, ada totol-totolnya gitu. Ini juga ada varian yang seperti itu. Ini ketemu bearded dragon lagi, tapi sepertinya sedikit beda nih, gengs, karena harganya juga lebih mahal, mungkin kualitasnya lebih bagus ya. Tuh ada main sama aku Daniel. Ini lucu deh hiasannya. Mungkin ini buat inspirasi juga settingan. Terus ini ada nih bapaknya common snapping turtle yang tadi. Tadi kan kita lihat kecilnya. Ini versi gedenya, gengs. Cakep banget ya. Dan ini masih bisa gede lagi. Ini masih bisa mungkin 5 kali lipat inilah. Bisa segini nih. Gede banget ya. Di sini dijual
harganya sekitar 4 jutaan lah. 10.000 kali 400, ya kan? Ya kurang lebih 4 jutaan. Di Indonesia berapa? Saya kurang tahu. Nah ini juga hiasannya nih buat yang suka hiasan, dekor-dekoran. Ini ada berbagai reptil. Jadi buat anak-anak nih, biar tahu nama-nama reptil. Nama-nama nih Red Eye Crocodile King, Tribolonotus gracilis. Terus ada, ini bener tadi, sulcata, Geocelone sulcata. Terus kalau jenis kadal-kadalan saya belum, kodok-kodokan saya belum banyak paham. Ini mungkin saya harus beli nih. Oh ya, ini saya udah tahu nih. Ini namanya Indian Spotted Turtle. Tadi kita udah sempat ketemu juga di bawah. Dia namanya Hamiltoni. Ternyata ini sama dengan yang menemukan Channa Barca. Kalau Channa Barca kan Channa Barca Hamiltoni ditemukan pada tahun 1822. Jadi si Hamiltoni ini itu ilmuwan Eropa yang juga mengeksplorasi berbagai hewan di India. Salah satunya ini nih, si Hamiltoni. Jadi kura-kura Hamiltoni itu juga ya sama kayak penemu Barca. Oke, kita lihat lagi. Ada apa lagi di sini, gengs? Ini nggak tahu nih apa. Tapi kalau ini ada kepiting, ada lobster juga. Keren banget ya. Terus, oke, tadi udah kita lihat kadal-kadalan. Di sini juga ada ikan-ikan yang eksotis banget. Ada salamander Okinawa. Kalau dari namanya sih Jepang banget. Okinawa. Tapi mungkin asalnya dari Cina sepertinya ya. Impornya kayaknya dari Cina. Karena pernah di Cina ini, waktu saya ke sana banyak nih yang seperti ini. Eksotik banget ya. Dan ini dia semi aquatic. Makanya dikasih tempat basking seperti itu. Jadi dia hidup di air bisa, tapi dia perlu ke darat buat berjemur dan ya nongkrong lah, biar ada variasi hidupnya. Oke, terus ada juga ini Aymara. Jadi ini ikan serigala. Aymara ini udah banyak diternakin di Thailand juga. Ini wolffish. Sekilas mirip Channa tapi bukan Channa. Sekilas mirip betutu tapi bukan betutu. Dia adalah Aymara wolffish. Di sini harganya sekitar 7 jutaan. Di Indonesia berapa, gengs? Mungkin udah jarang dan langka sekali. Oh ya, ini mau kasih lihat juga nih. Keren banget nih. Nih hiasan dinding. Bagus banget ya. Oke. Terus kita lihat ke fish sectionnya. Ini ikan India lainnya nih. Namanya mini puffer. Waktu kita pergi ke India, kita udah sempat lihat mini puffer. Oke, ada mini puffer. Ini dari India. Ini dia tidak bisa besar. Dia emang segini-gini aja. Kalau tadi kan kita lihat puffer-puffer Indonesia, puffer-puffer Thailand, rata-rata gede-gede segini-gini. Kalau ini dari India dan mereka emang mungil begini aja. Ini udah mulai bisa diternakin di Indonesia. Namanya mini puffer. Terus ada jenis-jenis udange nih. Jadi mini puffer ini cocok banget untuk dipelihara di aquascape karena dia tidak akan mengganggu udang dan tanaman. Kalau puffer yang besar ketemu udang seperti ini, wah pasti dilahap nih, udah dikenyot ini. Selesai hidupnya. Terus juga kita lihat lagi dari India kita pergi ke Indonesia. Nih, jauh-jauh ke Thailand kita ketemunya ini. Gymnothorax poliurodon. Ini adalah tiger moray eel. Ini 100% air tawar. Dia beda dengan sidat, dia adalah tiger moray eel dan asalnya dari Purwokerto. Ini hewan endemik Purwokerto nih. Sepanjang sejarah saya main ikan, tidak pernah ketemu hewan ini di tempat lain selain Purwokerto. Dan dia bisa besar banget, gengs. Saya paling besar pernah ketemu yang 90 cm. Kita ekspor ke Amerika. Terus ada ini penguin tetra. Dari Indonesia udah banyak. Terus, nah ini nih, si cantik nih. Hutielong. Ini Hutielong. Di Jakarta kita ada yang lebih cakep tentunya. Harganya juga jauh lebih ekonomis. Kalau di sini dijualnya sekitar 470.000 per ekor. Tapi di Jakarta kita siapin yang lebih bagus. Ya, lebih ekonomis lah. Oke. Ya, buat teman-teman yang suka ikan seperti ini,
Venus Aquatic menyediakan. Oke, lanjut. Ini namanya gara. Jenis-jenis gara lah. Ya, mirip-mirip tuh. Ini yang waktu kita ke India kemarin kita sempat ketemu kan ikan mirip seperti ini. Saya kurang tahu sih namanya apa. Tapi cantik banget ikannya. Dia suka ngenyot-ngenyot di dinding gitu. Ini eksotik banget. Jarang ditemukan di pasaran. Nah, selain itu ada wow, banyak banget, gengs. Hal yang masih bisa kita eksplorasi. Duh, itu ada udang babon tuh. Saya nggak tahu namanya apa, tapi ini asalnya dari Nigeria karena supplier kita di Nigeria pernah nawarin. Terus ada, ini udah cukup banyak di Indonesia, tapi kalau yang udang babon itu masih sangat jarang di Indonesia. Asalnya dari Nigeria, biasanya masih banyak tangkapan alam. Orang Thailand tuh suka banget lobsteran. Terus ada ini ikan, kalau nggak salah namanya pancak. Saya agak lupa juga karena terlalu banyak ya. Terus ini ada jenis-jenis tetra nih. Flame tetra atau fire tetra kalau di Indonesia. Terus ya ini ada checkerbab. Checkerbab di Parung juga banyak. Ini salah satu ikan favorit saya dan ini favorit ekspor juga dari Indonesia. Udah banyak diternakan. Ini ada jenis lots dari Myanmar. Terus ada golden gurami. Tanaman-tanamannya ini komplit banget. Sangat mengagumkan nih tanaman-tanamannya. Ini buat yang suka aquascape pasti senang sekali di sini. Dia ada taruh ikan juga. Nah, ini red scat, Scatophogus dari Papua. Di belakang tidak ada. Kita lihat depan. Ini ada sigarame lagi. Ada Bosmani rainbow. Terus ada angelfish. Ini jenis-jenis tetra ini. Nggak tahu tetra apa, varian baru. Jadi ada ribuan jenis ikan. Nah, itu tuh lagi gerak-gerak tuh. Apa tuh? Keren banget ya. Itu si babon tadi tuh, lobster babon. Itu dari sampingnya seperti itu. Dia mungkin ini kali, lagi mancing kali. Lagi mancing ikan biar mendekat, pikir ada makanan. Kalau mendekat, hap, langsung ditangkap. Terus ada ini si babon lagi nih, babon lobster namanya. Oke, kita lihat lagi. Ini ada jenis-jenis tetra. Terus ada yang cantik banget kayak bintang di langit. Ini namanya Tropeus duboisi. Ini bisa besar dan asalnya ini dari Tanzania, Afrika. Kalau ini Cardinal tetra, cantik ya. Ini ikan sejuta umat nih. Siapa yang belum pernah piara nih Cardinal tetra? Belilah. Ini ada Zebra danio, asalnya dari India, ditemani dengan penguin tetra dari Kolombia. Terus ini ada Geopagus golden, Geopagus lagi. Maaf salah. Ini namanya Ramirezi. Mirip-mirip sama Geopagus tapi dia mini. Kalau Geopagus kan bisa besar, kalau ini dia tetap kecil. Di Indonesia udah banyak yang ternak, bahkan udah muncul banyak varian dari Indonesia yang balon, yang slayer, ya, yang golden ini juga di alamnya tidak ada yang golden seperti ini. Di alamnya warnanya beda lah. Tapi ada yang varian ini hasil mutasi genetik. Terus ada ikan gurame. Ini penguin tetra nih. Menurut kalian kenapa dikasih nama penguin? Emang mirip sama penguin? Mirip lah ya. Kalau nggak mirip, miripin aja. Nah, ini lagi ada si melon barb. Ini ikan India nih. Melon barb. Ini jenis barb. Mirip seperti masih saudara sama ya yang di depan itu sana. Ini juga dari India. Tambrapani, seperti yang tadi kita lihat di depan. Oke, terus ya banyak banget nih ikannya. Keren banget. Tuh ada itu ikan India juga tuh. Yang kemarin kita
kita ke India, masih ingat teman-teman? Kita sempat bahas badis, red badis. Tuh yang ngumpet di bawah sponge. Ini red badis. Jadi dari India dikirim ke berbagai penjuru dunia, pernah impor. Kalau teman-teman suka ikan seperti ini nih, Giant Danio, Barilius ardens, boleh info-info ke Venus Aquatic, kita bisa datangkan. Dan ini salah satu jenis ikan India yang saya yakin bisa banget diternak di Indonesia, tapi belum banyak diternak di Indonesia. Masih jarang banget di Indonesia, tapi secara fisik dan lain-lain cantik banget kan. Dia tipe yang schooling lagi atau berenang bersama. Ikan yang keren banget. Wih, pokoknya ini keren banget lah. Toko ikan yang super duper komplit. Ini ada jenis tetra, ini varian longfinnya. Terus ini ada varian panda. Jadi ini panda dan short body. Saya lupa nama jenisnya, tapi ini dia di alamnya tidak ada yang seperti ini nih. Ini varian mutasi. Panda dan badannya short body. Ini varian dari longfin. Jadi ikan hias itu banyak banget variasinya dan terus berkembang. Ada diciptakan atau ya diternakan varian-varian baru. Ini juga nih. Black Phantom. Tapi tipe longfin. Ini ada keong-keongan nih, banyak nih di Indonesia. Ini asalnya dari Indonesia. Keong-keongan. Lucu ya, itu makan melon keongnya. Nah, ini kita lihat lagi buat pecinta siklit. Di sini juga menyediakan banyak sekali siklit nih. Jenis-jenis siklit-siklitan. Dia punya banyak varian. Ya, settingannya juga keren banget. Dan mereka juga selain jual ikannya, kalau mau cari peralatan buat aquascape, di sini super komplit. Bisa dilihat tuh. Jadi tanaman ada, peralatan ada, ikan komplit, akuarium ada, sampai obat-obatan ikan juga ada. Terus makanan ikan, teman-teman bisa lihat nih. Makanan ikan di sini juga bagus-bagus banget dan rapih gitu. Jadi waduh, jadi kepengen gitu punya toko seperti ini. Tapi kayaknya modalnya gede juga ya. Ada yang mau beli gak ya? Tapi pengen banget sih, ini salah satu impian buat di Indonesia. Saya pengen sih buat toko ikan yang serapih ini gitu. Nanti mungkin di farm baru kita akan coba wujudkan. Nih, super rapih. Dan ya, kayak seneng ya lihat. Terus di sana ini bagian vitamin dan mereka juga jual berbagai buku-buku tentang ikan hias. Terus juga di sana bisa lihat ada kayu-kayuan mereka jual. Oke, ada kayu-kayuan dan ini hiasan-hiasan juga mereka jual nih. Beta ini hewan asli dari Thailand dan mereka yang banyak menciptakan varian-varian baru. Salah satu yang paling khas ya, ini nih, Beta Dumbo Ear. Keren banget ya. Jadi ya mungkin itu aja review kita tentang toko yang super lengkap ini. Banyak banget yang bisa dibahas. Pokoknya ini teman-teman yang ke Thailand wajib banget mampir ke sini nih di JJ Mall lantai 2. Gimana? Seru kan Thailand? Gimana? Kalian suka perjalanan Venus Aquatic ke Thailand? Tenang gengs, kita masih banyak banget video-video Venus Aquatic di Thailand. Kita udah siapin ratusan video eksplorasi kuliner, budaya, sampai hewan-hewan yang ada dijual di pet market di Thailand. Terutama ikan-ikannya. Kita buatin liputan spesial banget buat teman-teman semua. Jadi pastikan subscribe, like, dan komen gitu. Share juga ke teman-teman supaya kita makin semangat dalam mengembangkan channel ini. Semoga teman-teman semua terhibur, moga-moga channel ini bermanfaat, dan
Akhir kata, terima kasih banyak buat teman-teman yang suka ikan hias dan mau beli ikan hias. Tidak perlu jauh-jauh ke Thailand, tidak perlu jauh-jauh ke India atau ke Cina karena Venus Aquatic menyediakannya. Bagaimana cara beli ikan di Venus Aquatic? Bisa cek link di deskripsi, ada grup WhatsApp, bisa masuk ke sana. Nanti kita akan update ikan yang akan datang, promonya, harganya berapa, jenis-jenisnya apa aja, cara peliharanya gimana, informasi terbaru gimana, semua ada di grup WhatsApp Venus Aquatic. Jadi pastikan teman-teman join juga ke grup WhatsApp kita. Oke, jadi itu aja nih, udah panjang lebar. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa ke video-video Venus Aquatic selanjutnya. Dadah. Jangan lupa join WhatsApp, subscribe juga, dan nyalakan loncengnya. See you.